Yang pertama adalah problemnya soal masalah dendam. Nah, dendam ini kalau nggak kita proteksi, kalau nggak betul-betul kita menghentikan dendam ini, itu bakal masuk lagi setelah Mas menyelesaikan problemnya Mas. Itu baru saya minta petunjuk sama Allah, saya masih terus merenung, saya masih sholat tahajud terus sampai benar-benar nanti itu hati saya itu bisa siap, bisa kuat, bisa harus ngomongin ini. Aku mau nyimpulin obrolan Mas. Jadi yang aku simpulin, Mas sih sebenarnya sekarang sudah ngeh bahwa gue salah gitu. Itu pertama yang paling penting. Kedua, sebenarnya sisi kecanduannya Mas ini sudah nggak ada nih. Jadi nikmatnya bermain ini Mas sebenarnya udah nggak punya nih. Nggak ada. Adrenalin tadi yang awal nih. Wah, waktu pertama main ya, pertama satu dua kali main tadi Mas ceritain di awal itu sebenarnya faktor euforia. Tadi kan Mas sudah dapat Iya, dopamin tuh, iya. gembira waktu pertama bermain itu ada sesuatu yang membuat diri Mas tuh gembira segala macam itu kan dopamin tuh. Apa zat-zat yang membuat kita jadi euforia. Itu sebenarnya udah nggak ada nih di situasi Mas yang sekarang. Yang saya tangkap gitu. Yang saya tangkap. Tapi saya bisa benar, bisa juga salah gitu. Tapi yang saya tangkap faktor euforianya tuh zat euforianya sudah nggak ada. Itu bagus nilai plus gitu karena banyak yang di posisi emas bahkan lebih parah mereka masih merasakan faktor euforianya gitu. Lama sebenarnya udah bagus nih faktor euforianya nggak ada, hanya yang kuat banget di diri emas ini memang dendam aja, harga diri aja kayak apa ya kalau aku analogikan kita kita ya direndahkan sama orang gitu, mungkin direndahkan secara martabat atau apapun lah gitu, atau orang tua kita atau siapapun orang yang kita cintai terus direndahkan sama orang dikata-katain, akhirnya kita mengalami situasi yang sangat menyakitkan gitu dan ingin balas dendam gitu mamanya. Itu ada faktor kayak gitu tuh, dendam, naluri dendam saja gitu, karena nggak terima direndahkan gitu. Tapi kalau dalam kasus Mas kan berarti nggak terima gue dibohongin duit gue kebuang sama lu gitu, diambil sama lu. Iya, Faktor itu gede banget nih di diri Mas nih iya. yang aku tangkap. Cara ngatasinya gimana? Udah nggak ada jalan lain, ikhlas. Ini klise ya. Aku udah bilang sama orang lain klise. Kalau Mas tahu tempat bandarnya gitu, ya udah sikat ke bandarnya sono. Mau berantem berantem gitu. Terserah Mas mau ngapain. Mau ditembak atau terserah Mas. Kalau Mas tahu gitu. Cuman ini kan hal mustahil karena kita di online. Oke? Okay? Iya, Jadi iya. kita benar-benar berlogika aja nih. Kita balik lagi ke situ. Aku nggak janji bisa memberikan solusi yang terbaik. Tapi apa yang kita bisa diskusikan nanti, apa yang kita obrolin adalah hal yang mungkin lah, yang ideal mungkin, yang bisa kita lakukan gitu dengan situasi emas gitu ya. Karena situasi emas di sana 100% seperti apa kan aku juga nggak tahu gitu. Kondisinya seperti apa, terus karakter keluarga emas, istrinya seperti apa, segala macam aku nggak tahu. Cuman kita coba ambil garis besar apa yang bisa kita lakukan secara ideal gitu. Yang pertama adalah problemnya soal masalah dendam. Nah, dendam ini kalau nggak kita proteksi, kalau nggak betul-betul kita menghentikan dendam ini, itu bakal masuk lagi setelah Mas menyelesaikan problemnya Mas. Contoh, problemnya Mas tadi udah selesai, utang-utang habis selesai semua, udah kelar lah, anggap saja 2 bulan ke depan. Itu berkemungkinan besar Mas bisa masuk lagi. Teman-teman yang lain soalnya sudah banyak yang terjadi kayak gitu. Padahal udah selesai loh masalahnya loh. Masalah fisiknya itu udah selesai. Tapi bisa masuk lagi. Kenapa? Karena ternyata naluri dendamnya gede banget gitu. Jadi dendam ini kita proteksi dulu nih. Gak ada jalan lain selain kita ikhlasin legowo. Gak ada sesuatu yang bisa menyelesaikan dendam emas tuh gak ada. Secara fisik ya. Masuk lagi, depo lagi, terus pengen menang lagi. Itu sangat mustahil. Mustahil. 1000% saya katakan mustahil. Itu pertama. Tunjukkan saya ke saya aja. Ada opsi lain nggak yang lebih ideal dari ini? Nggak ada. Yang paling ideal kita ikhlasin. Udah. Yaudah. Pokoknya anggap aja. Ya udah musibah aja kemarin. Udah selesai. Udah uang hitung-hitung buat amal jariah atau uang kecopetan di jalan kayak gitu aja. Yang udah jelas nggak mungkin balik lagi. Caranya seperti apa buat ngiklasin? Mas yang tahu sendiri. Yang Mas yang mengetahui isi pikiran Mas, hati Mas. Terserah stepnya seperti apa treatmentnya. Kalau teman-teman yang lain sih secara treatment ya mungkin mereka lebih lebih sering melakukan aktivitas dengan keagamaan gitu ya. Kalau yang Islam mereka lebih sering ngobrol sama orang-orang atau teman-teman yang apa ya religius gitu, mungkin kiai atau teman-teman yang ustadz segala macam mungkin lebih sana itu lebih mungkin salah satu cara buat menenangkan kita agar lebih ikhlas, lebih matang ikhlasnya kayak gitu. Terserah treatmentnya Mas seperti apa untuk mengikhlaskan. Tapi yang jelas garis bawahnya adalah ikhlas, ikhlasin, stop gitu, stop, gak usah mikirin gitu. Itu nanti butuh waktu beberapa hari atau ya butuh beberapa waktu ke depan lah untuk bisa mengikhlaskan. Mas berproses untuk bisa mengikhlaskan itu karena ini harus cepat-cepat diatasi soal masalah dendam ini. Kalau ini nggak diatasi jadi bom waktu. Mas kan masih dendam tapi dendam ini belum diatasi. Menyelesaikan problem Mas secara fisik tadi, utangnya kelar,
itu sangat memungkinkan masuk lagi karena teman-teman yang lain tuh udah banyak yang ternyata yang diselesaikan utangnya dulu tapi dendamnya belum masuk lagi dan lebih parah. Yang ngobrol sama saya kemarin juga kayak gitu, utang 1 M. 1 M itu udah kelar, udah dilunasin. Jadi fokus lunasin utang bagus gitu. Cuman ternyata dia masih punya dendam. Setelah 1 M kelar lunas karena dendamnya masih ada, nggak jarak lama, nggak sampai 2 bulan masuk lagi kenanya 1,7 miliar yang tadinya habisnya 1 miliar, entah utang di mana-mana segala macam, dia berusaha untuk beberapa bulan menyelesaikan utang 1 miliar, selesai karena masih dendam, masuk lagi terjerumus lagi kenanya 1,7 miliar. Itu fakta gitu. Jadi treatmentnya ya Mas cari tahu sendirilah, yang tahu isi hati Mas ya Mas sendiri sama Tuhan, pikiran Mas gimana cara treatmentnya. Yang pasti saya betul-betul menggarisbawahi dendam ini cepat-cepat diselesaikan, jangan sampai ada dendam itu. Mas yang tahu ya. Oke. Setelah dendam ini udah selesai, mestinya menurut Mas yakin bahwa kayaknya aku udah cukup mengatasi masalah dendam gitu ya. Porsinya udah aman lah soal dendam ini, udah nggak ada dendam. Tinggal menyelesaikan fisik atau berbarengan boleh lah, sembari menyelesaikan soal fisik tadi utang-utangnya, sembari membenahi dendam ini biar nggak dendam kayak gitu. Paralel. Nah, sekarang yang ada di pikiran Mas, problem yang detik ini nih, Mas alami, yang Mas rasakan sekarang itu apa? Yang bikin emas jadi mungkin pusing, bingung ke depannya mau ngapain, itu dari sisi apa nih? Apakah bingung gimana caranya bayar utang, atau bingung gimana menjelaskan ke bos, atau tadi belum sempat cerita tuh, bos akhirnya tahu apa enggak itu? Oke, gini Mas. Mm-mm. Jadi setelah saya ngelewatin fase saya yang panjang tadi, Mm-mm. eh, sampai detik ini saya ketemu dan ngobrol di sini tuh, yang masih bingung buat saya itu kan karena saya belum belum berani jujur. Pertama saya belum berani jujur sama istri saya lah. Ya, Pertama belum berani jujur sama istri saya, belum berani jujur sama orang tua saya, apalagi jujur sama bos saya gitu. oke. Itu yang sampai saat ini problem yang masih Mm-mm. tanda tanya besar gitu. Ya, Walaupun dalam beberapa hari terakhir ini saya sudah apa ya, sudah pertama saya nenangin diri dulu. ya, Saya nenangin diri dulu. Kalau malam saya kadang saat malam saya merenung, pokoknya merenung sendirian. Cuman dari beberapa malam ini saya merenung itu yang saya dapat baru saya harus banyak bersyukur untuk saat ini. Karena kenapa saya harus bersyukur untuk saat ini? Karena kalau kalau kemarin saya sempat kepikiran untuk melakukan hal-hal yang kriminal, kemungkinan saat ini saya sudah nggak ada di sini. ya, Bisa saja saya sudah berada di tempat lain yang ada ya. jeruji besinya kan bisa Iya, ya. ada di Makanya waktu Cipinang. saya, iya, makanya kemarin waktu saya coba renungin diri sendiri sampai hampir 3 malam itu ya saya yang ketemu yang paling pertama saya harus bersyukur lah gitu. Jadi Mm. apapun yang saat ini harus menjadi resiko saya tanggung, yang Ya, harus saya tanggung ya saya syukurin. ya, Saya syukurin mungkin ini ujian karena saya yakin, ya saya yakinin aja lah gitu. Kalau iya. Allah tuh mau ngasih cobaan nggak mungkin lebih dari yang kita mampu. Nah, nah, betul. Itu saya sudah pokoknya udah matok di situ. Saya pokoknya intinya saya sampai saat ini masih bersyukur gitu aja, syukur Ya, bisa ada di tempat saya sekarang. Cuman yang ngebikin saya pasti pusingnya itu gimana saya harus mulai ngomong jujur ke istri saya, ke orang tua saya, ke bos saya. ya. Oke. Itu baru saya minta apa yang minta petunjuk sama Allah. Saya masih terus merenung, saya masih sholat tahajud terus Ya, sampai benar-benar nanti itu hati saya itu bisa siap, bisa kuat, bisa harus ngomongin ini. ya, Karena saya nggak mau gini bang, saya nggak mau nanti istri saya itu tahu dari orang lain atau tahu setelah ada tagihan-tagihan yang masuk mungkin datang ke rumah atau gimana ya, lah. ya, Saya maunya ngomong dulu gitu. Walaupun dari kemarin siang itu saya udah nyoba gitu. Saya udah coba nyari waktu-waktu yang tepat mau ngomong tapi belum kesampaian juga. ya, ya, Ya ya, entah setelah ini saya berani ngomong atau gimana saya juga belum tahu. ya, 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 ya. Oke. Oke. Sekarang jadi total utang ada berapa? 117. 117 itu plus gabung sama utang yang dari kos-kosan tadi. Iya, Oke, total ya semuanya 117 ya. 117. Oke, siap. Itu untuk uang 117, kira-kira ada kemungkinan nggak Mas itu bisa menyelesaikan utang itu sebelum
bicara dengan keluarga. Memungkinkan nggak kira-kira? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, Nggak mungkin. berarti harus ngomong gitu ya. Karena mungkin Ya, waktunya jangkanya agak panjang gitu ya. Jadi keyakinan Mas untuk menyelesaikan utang 117 aku butuh waktu lama, dan dalam waktu yang lama ini kan khawatir istri tahu dari orang lain gitu. Jadi mendingan aku yang ngomong gitu ya. iya. Iya, oke. Jadi oke. Berarti kalau itu nggak memungkinkan ya ngomong. Mudah-mudahan. Jadi Eh, ya kalau keluarga tahu itu, istri tahu, berarti tinggal fokus satu problem, menyelesaikan utang. Sekarang kan problemnya ada dua nih, gimana cara ngomongnya sama iya, nyelesain utang gitu. Jadi kita nyari ya step. utang. Tadi aku ngasih preference opsi ke utangnya dulu. Jadi saat ngomong, aku kemarin punya problem kayak gini-gini gitu kan sama istri. Tapi udah selesai utangnya, tenang aja gitu. Anggap saja kayak gitu kan. Aku tadi Iya, berpikirnya kayak gitu. Tapi kalau itu memang nggak memungkinkan, ya ngomong. Nanti setelah ngomong, feedbacknya seperti apa? iya, Mudah-mudahan feedbacknya baik gitu, sesuai dengan ekspektasi Mas feedbacknya. Meskipun kecewa pasti gitu. Cuman feedback dari keluarga, dari istri ini tidak mempengaruhi kondisi mental Mas maksudnya. Jangan sampai kita kan nggak mau juga nih Mas saat Mas ngomong berisikonya lebih besar dari nilai 117 gitu. Jadi nggak worth it gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi iya, iya, kayak kayak kemarin banyak juga yang seperti itu, terus mohon maaf gitu ujung-ujungnya pisah gitu loh, cerai gitu, dan iya. udah punya anak gitu, anaknya dua, cerai gitu. Itu kan apa ya, perceraian itu berarti nggak worth it, nilainya nggak sepadan dengan uang 117 gitu maksud saya. Iya, iya. Nominal itu mau dihargai 5 miliar 10 miliar pun nggak ada, belum belum mampu untuk membayar diperbandingkan dengan perceraian gitu kan. Jadi analoginya, lu gue bayar 10 miliar, mau nggak gue kasih duit tapi lu cerai gitu, kan nggak mungkin, Nggak mungkin. ya kan, gitu maksudku kayak gitu. Jadi biar biar worth it gitu loh feedbacknya nanti, mudah-mudahan fair lah dengan nominal uang gitu. Mas yang tahu sendirilah gitu, mudah-mudahan jangan sampai pas Mas cerita tapi feedbacknya kayak teman-teman yang lain, malah kan justru pisah gitu. Jadi kan akhirnya ya kan yang tahu kondisi istri Mas kan Mas sendiri kan, karakternya seperti apa Iya, gitu kan Mas tahu iya, sendiri gitu. Jadi kalau memang menurut Mas berkemungkinan, kalau gue ngomong nih berkemungkinan besar gue cerai, ya jangan gitu. Karena yang kemarin nih baru baru cerita sama saya itu udah 3 kali Mas, udah 3 kali perjanjian itu didampingi mertua dan keluarga gitu. Dan secara agama dia udah apa ya, udah kayak talak gitu kan. Terus udah akhirnya udah nikah, nikah ulang secara agama. Jadi satu lagi dia baik, bener-bener baik. Karena kalau secara agama udah nggak bisa gitu. Ini fatal, ngeri, udah nggak bisa nih secara agama, udah nggak bisa bareng lagi. Jadi mau nggak mau pisah gitu. Nah kemarin berarti udah hidup dan mati nih taruhannya, gitu kan istilahnya. Makanya aku menanyakan hal ini ke Mas, jangan sampai saat Mas membicarakan ini pertaruhannya lebih besar gitu. Kalau Mas yakin bahwa nanti feedbacknya tidak sampai ke arah sana, sikat, gentle ngomong aja. Terserah mau diapain, terserah ngomong aja. Asal feedbacknya jangan sampai ke arah sana gitu. Itu ini kan ide apa, kita kalau bermain logika aja gitu kan, iya, iya, gitu. Kalau feedbacknya menurut Mas yang tahu sendiri, kalau feedbacknya agaknya mengarah ke sana, ya aku betul-betul saranin jangan ngomong terus Mas gimana caranya cari solusi buat beresin utang dulu gitu, sumpah mak gitu. Tapi kalau Mas yakin aman, nggak sampai ke arah sana, sikat ngomong. Itu Mas tinggal tinggal ngomong aja ke keluarga, istri, Mas yang tahu situasi dan kondisinya seperti apa di sana, ngomong aja. Nah, berarti kita satu-satu nih menyelesaikan stepnya nih. Berarti Mas sudah ngomong, udah melewati masa keraguan untuk ngomong ya istilahnya. Tinggal fokus satu, problem menyelesaikan utang sama problem ke bos Mas tadi gitu. Nah, berkemungkinan seperti apa nih nanti risiko-risikonya. Jadi Mas kalau ada waktu setelah ini Mas ngomong ya sama istri ya, anggap saja sudah ngomong, nanti Mas bikin di kertas kayak gitu, dibikin list hal-hal apa saja yang berkemungkinan terjadi saat bos gua tahu gitu. Tulis aja. Tadi pokoknya berarti bos tahu kan berarti berhubungan dengan uang ya. Berarti iya, kesimpulannya hal-hal apa saja yang akan terjadi kalau utang-utang ini tidak terselesaikan dalam tenggat waktu yang menurut yang Mas sendiri yang tahu nih tenggat waktunya berapa, apa yang akan terjadi coba Mas tulis saja. Contoh, bakal suruh ganti 2 kali lipat bosnya mintanya, atau dipecat plus ganti dan bla 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 bla, dan bisa jadi rumah disuruh minta surat-suratnya buat jadi jaminan atau apalah hal-hal iya, terburuk-terburuk kayak gitu Mas tulis saja. Bukan kita berangan-angan tapi
itu hal-hal berkemungkinan besar bakalan terjadi, Mas tulis aja. Ada 10, ada 15, tulis aja. Jadi ini buat pegangan Mas nih, gitu. Jadi nggak berangan-angan gitu. Mas sudah ada pegangan. Ini perkiraan nih 3 bulan gua nggak beresin ini gua bakalan terjadi hal seperti ini. Nah, kalau semua poin-poinnya tadi bakalan terjadi, apa kira-kira yang Mas akan lakukan gitu? Jadi biar nggak on the spot gitu. Jadi Mas sudah punya prepare, sudah punya rencana gitu. Kalau umpamanya ini terjadi, gue bakalan seperti ini. Contohnya, kalau ini terjadi berkemungkinan besar gue bakalan ke Jakarta ke tempat saudaraku dan nyari uang di sini, umpamanya seperti itu. Untuk sementara Iya, LDR dulu dengan istri, kan bisa seperti itu gitu bisa. kan, untuk membereskan utang dan membereskan moral, ya kan, gitu. Atau seperti itu kan, hal-hal itu bakalan banyak nih yang berkemungkinan terjadi. Mas list aja dulu biar enak gitu. Itu step paling bagus lah, ya ideal menurutku gitu. Agar apa? Agar masnya itu bisa tenang menjalaninya nanti, pede. Nanti mas kayak gitu aja, coba diliskan. Penting itu ngelisin penting. Terus utang-utang juga diliskan. Utang-utangnya tadi ditulis aja, untuk pinjol A tadi berapa, pinjol B berapa, untuk 3 bulan gue butuh butuh uang segini, kalau gue nggak bayar dia bakalan nambah bunganya segini. Mas tulis semua tuh. Kalau untuk 3 bulan gue nggak bayar bunganya jadi segini, 4 bulan gue nggak bayar bunganya segini, sampai dengan setahun anggap saja. Mas lipatin sendiri aja, tulis sendiri aja. Iya. Nanti nyiapin waktu seharian lah buat mas ngelis kayak gitu di kamar, sampai mas punya pegangan itu, jangan sampai hilang. Kalau nggak di foto gitu biar nggak hilang, gitu simpan di Google Drive gitu. Itu buat pegangan mas. Kenapa? Sesuatu yang kita planning itu hasilnya lebih baik daripada yang nggak kita planning. Ada memang hal-hal yang nggak kita planning itu hasilnya lebih baik gitu, tapi itu 1000 banding 1. Jadi mas tulis aja, utang pinjol ini A segini, kalau gue nggak bayar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti bunganya segini gitu, makin membengkak segini segini gitu, gitu ya. Iya. Itu step pertama, hal yang perlu dilakukan lah. Tinggal kalau itu udah nanti di list, berarti sudah ada 2 step nih. Mas sudah ngomong ke istri. Setelah ngomong ke istri, Mas sebelum ngomong ke istri tadi, Mas sudah tahu sendiri dong ya, apa kemungkinan yang bakal terjadi seperti apa gitu ya. Iya. Iya. Ya, oke, udah ngomong ke istri, baru Mas listkan tadi soal masalah utang-utang. Kalau bos tahu seperti apa nanti kemungkinan terburuknya seperti apa, Mas listkan. Kalau udah itu Mas pegang, baru Mas berpikir cara mencari uangnya. Bagaimana melunasi utang itu, cara mencari uangnya bagaimana gitu. Terserah Mas. Di situ kondisinya Mas yang tahu, atau Mas nyari income tambahan, nyari penghasilan tambahan, atau mungkin ada aset yang sementara waktu bisa kita jual dulu. Saran saya dari teman-teman yang sudah ada, jangan menyelesaikan utang dengan berhutang. Itu penting buat jadi pegangan gitu. Kalau Mas punya teman yang baik sih nggak apa-apa. Yang Mas punya teman terus temannya tajir gitu, Mas nggak apa-apa minjem teman mamanya, nggak apa-apa. Kalau ada teman yang seperti itu, gue minjem dulu sini uangnya 200 juta buat bayarin utang gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi itu kan ke teman, sifatnya moral. Nggak apa-apa kalau Mas punya teman kayak gitu. Tapi jangan sampai Mas ke lembaga nih, rentenir, bank, pinjol lagi tadi. Jangan ke lembaga-lembaga seperti itu. Hal-hal yang seperti itu, ke rentenir tadi mungkin, minjem-minjem di pinjol udah nggak ada, tapi minjemnya ke rentenir yang ada di pasar segala macam, ke bank bahkan. Kalau memang memungkinkan Mas mau gadein atau mau jadi anggunan adalah rumah atau tanah yang mungkin sudah ada dan nilai nominalnya lebih gede, tapi nanti gue utang ke bank dengan rumah, apa saja Mas dapat 100 juta gitu ya, 117 juta dapat dari bank dengan jaminan rumah itu tadi sumamanya, atau tanah atau aset Mas lah gitu. Tapi per bulan bayar banknya mampu nih kita 3 juta kah gitu mamanya ya, atau berapa Mas Iya. mampu. Itu masuk akal bisa dilakukan. Karena Mas yakin untuk bisa menyelesaikan di bank ini gitu ya, masuk akal. Ya kayak Mas minjem modal aja buat usaha, terus jaminannya tanah, kan banyak orang kayak gitu kan, jaminannya rumah gitu kan. Iya. Iya. Tapi ini bukan buat usaha gitu, buat melunasin utang gitu. Meskipun lucu gitu kan, tapi itu bisa dilakukan gitu. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai nih minjem ke bank, tapi angsuran setiap bulannya Mas nggak mampu. Risikonya lebih besar karena nanti rumah atau tanahnya Iya. hilang gitu. Hilang. Ya kan, maksudku kayak gitu. Tapi kalau itu memungkinkan, sama ngambil 117 atau 120, terus yang diagunkan adalah aset rumah, mungkin 10 tahun mamanya anggap saja, sama merasa mampu per bulannya, sikat. Kalau menurutku sikat. Kenapa? Ya sampai nanti tinggal tinggal memaksimalkan income sampean aja, Mas aja, yang harusnya 10 tahun, karena Mas tadi udah tekad, udah punya kekuatan besar di diri Mas untuk bisa menyelesaikan ini, bisa aja 2 tahun 3 tahun Mas langsung lunasin, jeger gitu, bisa aja. Kita nggak ada yang tahu gitu, dan banyak yang seperti itu kok gitu. 1 tahun 2 tahun Mas tahu-tahu dapat rezeki entah dari mana gitu, dimudahkan jalannya ke depan gitu sama Allah, akhirnya bisa lunasin yang tadinya kita jangkau di 10 tahun, Mas 3 tahun 2 tahun udah bisa lunasin, balik lagi gitu maksudku kayak gitu.
Mas coba cari cari celah seperti itu gitu. Itu kalau kalau memang ada aset yang memungkinkan buat jadi agunan. Tapi kalau nggak ada, jangan sampai Mas pinjol lagi buat menyelesaikan itu. Jangan. Itu jangan menyelesaikan utang dengan hutang. Udah titik. Yang sekarang bisa kita lakukan adalah hal yang ada di depan mata yang memungkinkan kita lakukan gitu aja. Jadi udah nggak usah berfota morgana, nggak usah pakai perasaan tentang mengek ini itu udah nggak usah tinggalin. Sekarang apa yang bisa gue lakukan gitu. Udah kayak kita data sering aja. Apa yang bisa Iya, gue lakukan gue mau mati gitu istilahnya, mau disikat gitu, mau dikunci segala macam, gue masih ada tenaga sedikit, mau 5% gue sikat gitu semampunya gitu toh kalau mati juga dunia nggak bakal meledak gitu, udah yang mati juga yang iya, rugi gue istilahnya kayak gitu, maksudku kayak gitu biar Mas semangat gitu. Ya udah nggak apa-apa, ini cobaan aja, nggak apa aja cobaan, ini risikonya Mas sudah melakukan kesalahan itu toh. Aku udah sering bilang sama teman-teman yang lain, ini dalam usia emas yang sekarang ada waktu atau titik yang Mas mengalami titik kelam sekarang. Dari usia Mas dari lahir sampai dengan sekarang, Mas mengalami titik kelam di kemarin. Anggap saja 2 bulan ya. iya, 2 bulan. Iya, iya. Sorry, usia Mas berapa? 35 so. 35. Di usia Mas yang 35, dari lahir sampai dengan 35 sekarang, ada waktu 2 bulan Mas mengalami titik kelam. Ya, cuman 2 bulan loh. Iya, 2 bulan. Cuma 2 bulan doang, kan nggak 35 tahun ya kan Mas mengalami titik kelam cuma 2 bulan aja. Jadi nggak usah pesimis, orang mengalami titik kelam dengan beda-beda versi. Kebetulan Mas aja titik kelamnya ada di judi online aja, banyak orang lain Iya, yang versinya beda-beda, saya juga sama, versinya beda-beda semuanya. Akui kemarin gue salah gitu, kemarin gue melakukan hal yang bodoh, goblok segala macam, oke ya udah gue tanggung jawab, gue pasang badan, gue beresin gitu. Ingat-ingat Mas kemarin dari umur 25 sampai dengan umur 34 pernah melakukan hal-hal keren, ingat tuh. Jangan jangan dilupain tuh. Gue pernah melakukan iya, hal-hal bagus, hal-hal yang membanggakan. Jangan lupa untuk iya, bisa iya. Emang, appreciate. emang, emang kadang itu yang bikin semangatnya lebih ini. Iya, inget dong, Mas. Masih inget dong. Ya, Kemarin pernah ini. melakukan hal apa, terus akhirnya jadi sampai sekarang umpamanya gitu. Hal-hal keren yang orang lain belum bisa melakukan, belum tentu bisa melakukan, gue bisa melakukan gitu. Contoh banyak yang Mas bisa, yang pernah Mas lakukan gitu. Ingat itu. Jadi ini bukan akhir segalanya gitu. Tapi jangan juga itu menjadi apa jumawa bahwa masalah ini nanti selesai terus bisa mengulang lagi problem ini Iya, gitu, maksudnya bukan jadi jumawa kita gitu, tapi mengingat untuk kita bisa optimis ke depan gitu, ini bisa gue selesaikan toh. Kemarin gue pernah apa contohnya ya, gue beli ini juga pakai uang gue sendiri, gue juga bisa merit sama istri gue yang sekarang dengan berbagai, gue bisa melewati semua, dan gue pernah merasakan ini sama keluarga happy yang melebihi dari kesedihan ini kok gitu istilahnya. Ingat-ingat itu, habis itu gue yakin nanti insya Allah kalau Mas benar-benar serius itu nanti lihat aja banyak kejaiban-kejaiban. Serius cerita nih, ada teman yang usahanya di konveksi sejenis ya, usaha distro lah, distro. Ini orang yang curhat sama nih, usahanya distro. Sama dia rungkatnya Mas, banyak banget. MM-an gitu. Jadi duit distronya habis, dia toko-tokonya dia tutup semua, cabang-cabangnya tutup. Ada beberapa toko yang dia punya, apa aset propertinya ya, dia punya toko plus ruko, mungkin ada 5-an, sisanya cabang-cabangnya dia nyewa gitu. Jadi yang sewa-sewa ini tutup, barang-barangnya dibungkus, ruko yang punyanya dia sendiri habis gitu. Jadi habis lah, bangkrut lah ya gitu. iya, iya. Terus singkat cerita nggak nyampe 8 bulan dengan kita ngobrol gitu, itu ini selesai. Dia bangkit lagi, ternyata lebih balik lagi usahanya, balik lagi gitu. Dengan niatnya dia kita nggak tahu gitu. Nggak tahu jalannya orang berbeda-beda gitu. Itu bisa selesai. Nah itu kalau Mas, saran gue kayak gitu aja. Nanti setelah step ini baru menyelesaikan hutangnya bagaimana. Mas yang tahu ya cara menyelesaikan hutangnya seperti apa ya. Kondisinya seperti apa. Kita sama laki-laki nih, itu yang bisa kita lakukan. Ya enggak? Itu hal yang bisa kita Ya, lakukan. Kita bisa bermain logika aja. Hal yang memungkinkan bisa kita lakukan gitu aja. Jadi jangan sampai berpikiran yang menggunakan perasaan tadi, yang soal dendam, terus berpikir aneh-aneh, kepengen ngerampok atau kepengen apa gitu. Itu lupakan udah. Sekarang apa yang bisa kita lakukan ke depan? Udah. iya, Gue termasuk salut sama Mas, karena Mas dalam waktu yang singkat langsung bisa menyelesaikan soal masalah mental. Banyak teman-teman yang lain tuh nggak sehebat sampean, nggak sekeren sampean. Yang lain tuh sekarang mungkin dalam posisi masih kacau kalau di posisi sampean. Tapi Mas langsung bisa menyadari bahwa ini gue dikerjain gitu. Itu kan, itu doang kan? iya, Ya kan, sialan gue dikerjain gitu. Nah itu doang kan. Yang lain tuh belum nyampe ke sana, belum sampai ke titik dendamnya, double mereka. Ya kecanduan iya, dendamnya iya, kalau ada duit kepengen depo lagi ya iya gitu, rata-rata dalam kondisi dan situasi yang kayak sampean gitu. Banyak teman-teman yang lain.
Tapi Mas kan problemnya ada di satu, itu bagus menurut saya. Nilai plus, cuman ada dendam. Nah, dendam itu stepnya tadi diselesaikannya dengan kayak gitu. Sekarang menyelesaikan yang fisik, bagaimana melunasi utang. Itu. Ya coba kita lihat beberapa hari ke depan nanti Mas, beberapa hari ke depan kalau butuh apa namanya sharing lagi, Mas bisa chat saya atau nanti kita bisa zoom lagi ngobrolan nih update terkininya seperti ini Mas gitu. Nanti kita bisa diskusi lagi cari jalan keluarnya kayak teman-teman yang lain kan bisa zoom it, bisa ngobrol bisa 2-3 kali untuk cari cari solusi ke depannya. Progresnya seperti apa ke depannya biar kita bisa cari solusi gitu. Setelah itu bisa berjalan, biar Mas tenang dulu nih. Nggak usah berselancar aneh-aneh gitu. Itu dulu aja. Iya. Itu menurutku yang paling apa ya? Yang paling memungkinkan lah, bukan ideal banget sih, nggak ideal ya. Ideal banget sih ya, namanya ideal kita persepsinya beda-beda ya. Cuman menurutku yang paling memungkinkan yang bisa kita lakukan gitu. Itu. Udah stepnya sekarang berarti Mas tinggal cari waktu, bismillah ngomong sama keluarga, sama istri. Udah itu dulu satu-satu. Nanti kalau itu udah kelar beres, baru ngerekap tuh tadi poin-poin hal-hal terburuk yang bakal terjadi kalau bos gua tahu kalau pinjol ini nggak selesai dalam waktu 2 bulan mamanya gitu. Nanti dari situ Mas bisa nyari kesimpulan tuh ke depannya seperti apa plannya gitu. Dicatat, jangan lupa dicatat, jangan diangan-angan. Iya, Betul-betul iya. dicatat, jangan gak usah di HP, jangan di HP. HP-nya hilang repot. Di buku, di kertas, catat. Catat 1, 2, 3, 4, 5 itu buat pegangan. Udah kantongin taruh dompet, udah dilipat taruh dompet atau di foto taruh dompet. Udah itu buat pegangan Mas gitu. Jadi Mas kedepannya tuh pede gitu. Kayak kita mau tarung tadi di ring, meskipun musuh kita besar banget gitu, yang penting kita udah sempat latihan buat bakalan nonjok dia gitu. Kalau hanya musuh ada di sana, gue hajar apa yang terjadi di depan ring, kita lihat aja nanti. Kayak gitu aja. Ya mudah-mudahan nanti nih Mas, silakan monggo sekarang udah jam 2, silakan dihajatin atau tahajutin monggo silakan. Terus mudah-mudahan dapat apa jalan keluar dari Allah gitu. Terus besok ada planning buat ngomong gitu sama istri. Ya, Amin. mudah-mudahan selesailah, cepat selesailah. Aku sih yakin dengan kondisi cara berpikir Mas yang kayak gini, aku yakin bisa bisa selesai cepat lah. Mental Mas lebih bagus dari teman-teman yang lain gitu. Menurutku kayak gitu. Bisa bisa diselesaikan gitu. Yang lain tuh usianya malah di atas Mas tuh. Ada yang 37 gitu. Terus mereka rungkatnya lebih banyak gitu. Ada yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak. Tapi kesimpulan apa yang dia ambil itu lebih parah. Kalau Mas cuma dendam doang, mereka tuh masih masih dalam proses ngalor ngidul, kepengen depo, canduan, terus kalau ada duit kepengen ini itulah masih banyak gitu. Nyari pinjaman tetak bengek, nggak usah mikirin nyari pinjaman buat apa lagi, itu nggak usah, fokus aja ke situ gitu. Iya, Mas. Mudah-mudahan selesailah apa keinginan mah bisa diijabah lah, cepat selesai sesuai dengan ekspektasi. Kita doain biar bisa berjalan lancar lah. Ini. Sip, sip. Oke, mungkin cukup itu ya. Nanti Mas tinggal bisa chat lagi, diskusi lagi kalau kita butuh ngobrol. Nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Kalau mau chat, chat aja Mas, kayak gini. Update terkininya. Bisa zoom lagi nggak apa-apa. Boleh nggak? Boleh. Kita tinggal atur waktu, nggak apa-apa. Oke, Mudah-mudahan Mas. jadi manfaat, jadi amal ibadah lah buat kita sharing-sharing sesuatu yang positif ke teman-teman semua gitu. Ya, Iya. Iya. oke. Sip, sip. Udah, itu aja. Sampai ketemu lagi ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, Mas. Ya, terima kasih, Bang. Ya, sama-sama.